Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya di sini bisa bersilaturahim perantara dengan adanya program Mimbar Agama Islam yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Jember. Tentunya dalam hal ini kita diberikan kesempatan untuk bisa saling menasihati, saling mengingatkan, dan tentunya saling berbagi pengetahuan, khususnya dalam khasanah keilmuan dalam agama Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, beberapa waktu terakhir ini kita melihat berbagai macam peristiwa ataupun kejadian yang meresahkan hati kita bersama, membuat kita merasa gelisah, membuat kita rasanya bersimpati. Ada banyak fenomena yang sudah di luar batas normal, sehingga tentu saja ini menjadi hal yang perlu kita renungkan bersama. Sebagai bangsa yang majemuk, tentu saja kita memang memiliki banyak perbedaan. Sebagai bangsa yang penuh dengan kemajemukan, keberagaman, baik itu suku, budaya, bahkan agama, tidak bisa dipungkiri kita pasti akan menemukan banyak sekali hal-hal yang berbeda, kemudian menjadi potensi perpecahan di antara kita bersama. Dalam ayat Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil, umat yang terbaik, dan umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Apa yang disebut dengan wasata? Wasata di sini bermakna penengah, adil. Nah, ini sikap seperti ini penting untuk kita coba kuatkan, untuk kita kukuhkan pada saat-saat seperti sekarang ini, di mana berbagai macam gerakan-gerakan radikal, misalnya gerakan-gerakan yang ekstrim, paham-paham yang sifatnya garis keras, ini bisa mengancam keutuhan dan kesatuan dari negara Republik Indonesia. Misalnya kasus yang baru saja terjadi beberapa waktu terakhir ini, yaitu dengan adanya bom bunuh diri di Makassar, kemudian penyerangan oleh seorang perempuan ke Mabes Polri. Ini bukan hal yang bisa kita biarkan begitu saja. Mungkin pada saat ini hanya ada di beberapa titik kota terjadi hal-hal seperti itu, dan jangan sampai ini malah kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Na'udzubillah, jangan sampai juga di Kabupaten Jember. Namun kita sebagai umat Islam harus bisa menjadi penengah, Meskipun dalam hal ini kapasitas kita berbeda, tetapi tugas kita di dunia ini sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam ayat tadi, bahwa kita ini menjadi saksi, menjadi penengah, menjadi penyeimbang dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana yang disebut dengan sikap adil ini? Istilah wasata atau penyeimbang atau yang di tengah-tengah, ini di dalam bahasa Inggris ada istilah namanya moderation, penengah. Atau dalam program atau jargon yang diberikan oleh Kementerian Agama saat ini, yaitu moderasi beragama, saya rasa merupakan sesuatu yang nampaknya sangat relevan untuk kita laksanakan pada saat ini. Apa yang disebut dengan moderasi beragama? Nah, ini harus dibedakan antara moderasi agama dan moderasi beragama. Moderasi agama seolah-olah kita akan menjadikan agama sebagai penengah, padahal dari awal, dari asalnya agama memang
Islam ini adalah rahmah bagi semesta alam, tentunya akan membawa kedamaian, dan tentunya dalam hal ini juga sebagai penyeimbang. Tetapi moderasi beragama ini adalah bagaimana kita memperbaiki cara kita dalam menjalankan perintah agama, cara kita dalam menafsirkan dan memahami ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu, Menteri Agama kita, Gus Yakut, juga pernah mengatakan bahwa jadikanlah agama itu sebagai sebuah inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Karena jika kita salah menggunakan dua kata ini, antara inspirasi dan aspirasi, ini akan menyebabkan sebuah dampak yang begitu fatal dan sangat besar. Ketika kita menjadikan agama sebagai sebuah inspirasi, maka dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kegiatan kita, pergaulan sehari-hari, sosial, budaya, politik, kita akan menjadikan agama sebagai inspirasi dalam semuanya. Nilai-nilai kemuliaannya, nilai adabnya, akhlaknya, muamalahnya, dan lain sebagainya. Itu menjadi inspirasi. Sehingga apapun yang kita lakukan, ini semua bersumber dari ajaran agama yang mulia. Sementara kalau kita menjadikan agama sebagai sebuah aspirasi, maka yang lebih dikedepankan itu tentunya adalah keinginan kita pribadi. Keinginan baik itu perorangan ataupun kelompok. Sehingga tanpa sengaja, seringkali untuk mencapai keinginan tersebut, kita kemudian memperalat agama, menjadikan agama sebagai pembenaran atas apa yang menjadi keinginan kita secara pribadi. Padahal belum tentu apa yang kita inginkan ini sesuai dengan yang memang diajarkan oleh agama. Hal inilah kemudian yang membuat beberapa orang ketika mereka menjadikan agama sebagai sebuah aspirasi, mereka mencoba memaksakan atau menghubung-hubungkan nilai-nilai agama, ajaran agama, ayat-ayat Allah misalnya dalam Al-Quran, dihubung-hubungkan kemudian dipaksakan seolah-olah itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga muncullah kemudian paham-paham yang garis keras, orang-orang yang kemudian berlebih-lebihan di dalam agama. Hal ini justru membuat agama menjadi menakutkan ya, bagi sebagian orang yang kemudian menggunakan agama sebagai alat dalam kekerasan. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fiddin, fa innama ahlakah man kana qablakum bil ghuluwi fiddin." Hindarilah oleh kalian tindakan melampaui batas dalam beragama, sebab sungguh perbuatan melampaui batas itu ya, al-ghulu dalam beragama ini telah menghancurkan orang sebelum kalian. Ada banyak sekali kejadian-kejadian di masa lalu yang perlu kita ambil hikmah. Bagaimana ketika kita salah menafsirkan agama, ya, bagaimana ketika agama lebih kita jadikan sebagai media aspirasi kita, bukan inspirasi kita, sehingga banyak sekali terjadi kehancuran-kehancuran. Baik itu sebelum agama Islam masuk, bahkan ketika Rasulullah SAW baru saja wafat. Ada sejarah kelam yang tertulis dalam agama Islam yang diakui atau tidak, ini semua berangkat dari berlebih-lebihan dalam beragama. Ketika Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh khalifah, di mana ada 4 khalifah ya pada saat itu. Ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, kalau kita lihat, kalau kita kaji dalam sejarah, di antara 4 khalifah tersebut yang wafat secara normal, anggaplah seperti itu, ini hanya Sayyidina Abu Bakar. Karena dalam satu riwayat diceritakan beliau wafat karena suatu penyakit ya, demam kalau tidak salah. Sementara khalifah yang lain, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, beliau bertiga wafat dibunuh oleh kelompok-kelompok garis keras yang mengatasnamakan agama. Terlepas kepentingan pribadi mereka, mungkin ada perebutan kekuasaan politik, ada dendam pribadi dan lain sebagainya, tetapi jargon yang mereka bawa, bendera yang mereka bawa itu adalah agama. Nah, mungkin ini yang dimaksud oleh Rasulullah
sudah diingatkan kepada kita semuanya, iyyakum wal ghuluwa fiddin fa innama ahlaka man kana qablakum bil ghuluwi fiddin. Jadi sifat berlebih-lebihan dalam beragama ini bisa menghancurkan kita semua. Nah, saya rasa ini yang perlu kita coba renungkan. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, setidaknya ada 3 komponen yang perlu bekerja sama dalam hal ini. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua pemerintah, dan yang ketiga ulama. Di tingkatan keluarga misalnya, yang perlu diperhatikan adalah pendidikan, ya. Bagaimana orang tua bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, entah itu dididik di lingkungan rumah ataupun misalnya di lembaga-lembaga pendidikan di luar. Intinya bagaimana kita sebagai orang tua harus bisa menjaga anak-anak kita agar tidak salah kaprah dan tidak salah sekolah, khususnya dalam mempelajari agama. Terutama orang tua harus bisa menjadi contoh pertama, bagaimana kita bisa menjadi contoh yang baik ya terhadap anak, baik dalam masalah keagamaan ataupun masalah sosial. Kemudian lingkungan pergaulan serta media sosial. Banyak sekali aliran-aliran paham garis keras yang mungkin orang-orang yang menjadikan agama sebagai aspirasi ini bertebaran di media sosial, sehingga secara liar paham-paham yang radikal, paham-paham garis keras ini bisa diakses oleh anak-anak kita, baik itu di YouTube, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Media sosial itu ibaratnya sebuah sungai yang apapun bisa hanyut ikut arus di dalamnya, tergantung bagaimana kita bisa memilah dan memilih. Kalau kita tidak bisa bertahan, kita akan ikut arus, tergerus, dan akhirnya tersesat dalam pemahaman. Yang kedua, pemerintah. Dalam hal ini pemerintah tentunya harus memiliki kebijakan yang tegas dalam melawan radikalisme, dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang benar-benar bisa pro terhadap rakyat. Artinya begini, radikalisme kadang tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Radikalisme bisa bersumber dari berbagai banyak hal. Salah satunya mungkin karena masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, merasa tersudutkan dan lain sebagainya, sehingga keputusasaan mereka, atau mungkin ada juga yang semangat berhijrah dari yang awalnya jauh dari agama kemudian ingin dekat dengan agama dan memiliki semangat yang sangat besar. Nah, hal-hal seperti ini merupakan sebuah potensi atau energi yang besar, kemudian yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai aspirasi mereka, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini melabelkan atau mengatasnamakan sebagai sebuah gerakan agama, sehingga yang muncul kemudian adalah gerakan-gerakan garis keras, radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tugas pemerintah sangat berat sebenarnya. Jadi pemerintah selain membuat kebijakan tentang radikalisme itu sendiri dan terorisme, pemerintah juga harus bisa benar-benar hadir kepada rakyatnya dalam berbagai program, baik itu kesehatan, ekonomi, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah ulama, para ustadz, para da'i. Ini harus bisa hadir ke tengah-tengah masyarakat, menyampaikan pesan-pesan agama yang mendamaikan, bukan malah yang provokatif, justru menjadikan bibit-bibit perpecahan itu semakin tumbuh dengan subur. Karena seringkali kita lihat di beberapa media, misalnya bahkan di pengajian-pengajian umum, banyak sekali para da'i yang berceramah, justru isi ceramahnya itu menyebar kebencian, menyebar kecurigaan satu sama lain, sehingga yang kita dapatkan seolah-olah agama ini sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang sangat kaku,
Dan bagi beberapa orang ini kemudian dianut, dipraktekkan, akhirnya lahirlah kelompok-kelompok yang intoleran ya, mereka yang tidak bisa bertoleransi. Kemudian bahkan paling membahayakan adalah ketika kemudian mereka menjadi kelompok-kelompok garis keras atau teroris. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, agama dan negara tidak pernah berhadapan secara berlawanan, tetapi justru agama dan negara bisa saling mengokohkan untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat sebagai perantara ya. Jadi jangan sampai dibenturkan antara agama dan negara. Oleh karena itu kemudian maka penting pada akhirnya bagaimana kita bisa memiliki pemahaman agama yang moderat, yang tidak terlalu ke kanan dan juga tidak terlalu ke kiri. Moderasi beragama menjadikan agama sebagai inspirasi ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang menjadi perencanaan, apapun yang menjadi keinginan kita, itu semuanya bersumber dari ajaran agama, menjadi inspirasi terhadap kehidupan kita. Jangan malah dibalik ya, kemudian menjadi aspirasi, menjadi keinginan kita pribadi yang didahulukan, kemudian melabelinya dengan agama, seolah-olah itu adalah ajaran agama. Kita sering tertipu dalam hal-hal seperti ini. Semoga saja kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjadi manusia yang betul-betul moderat ya, memiliki nilai-nilai wasatiyah yang tinggi, sehingga kita mampu menjadi manusia yang bisa mendamaikan, menjadi manusia yang bisa bermanfaat kepada sesama, baik itu kepada sesama umat Islam dan kepada umat selain agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, paling baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa menjaga negara ini dan agama ini bisa bersinergi dan menjadi perantara untuk kita mendapatkan ridha Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.